Masih lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi gagal menjemput paksa Ketua DPR yang juga tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto setelah mangkir 3 kali untuk diperiksa KPK. Sejumlah penyidik KPK pada Rabu malam mendatangi rumah tersangka kasus mega proyek KTP elektronik Setia Novanto untuk dilakukan penjemputan paksa. Penjemputan dilakukan pukul 10 malam. Penjemputan Ketua DPR RI ini dibantu oleh sejumlah anggota kepolisian. KPK memutuskan untuk menjemput paksa Setia Novanto karena hingga Rabu kemarin telah 3 kali mangkir dari panggilan KPK. Tidak hanya penyidik KPK, sejumlah petinggi partai Golkar pun langsung menuju ke rumah Setia Novanto. Kedatangan mereka untuk memantau kondisi di rumah Ketua DPR RI tersebut. Para petinggi Golkar ini berkumpul di sebuah restoran tepat di depan rumah Setia Novanto. Penyidik KPK meninggalkan rumah pada pukul 2:45 pada Kamis dini hari. Keluarnya penyidik KPK tanpa disertai Setia Novanto. Hingga kini keberadaan Setia Novanto tidak diketahui. KPK memberikan waktu atau batas waktu 1 kali 24 jam kepada Setia Novanto untuk menyerahkan diri sebelum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap saudara SN dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik. Saat ini tim masih melaksanakan tugas tersebut untuk melakukan pencarian terhadap saudara SN. Jadi kami harapkan kalau ada itikat baik, masih terbuka kemungkinan bagi saudara SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini akan berjalan lebih baik. Penyidik KPK cukup alot bernegosiasi dengan pihak keluarga Setia Novanto dalam proses jemput paksa semalam. Bagaimana situasi di dalam rumah Setia Novanto semalam? Berikut tanggapan Wakil Ketua MPR yang juga politisi Partai Golkar Mahyudin yang kebetulan tengah berada di kediaman Ketua DPR Setia Novanto hingga sejumlah penyidik tiba. Sempat ketemu? Nggak ngomong, nggak ngobrol, saya cuma duduk-duduk ngopi-ngopi. Ketua bidang kepartaian Maghrib sama Pak Robert bendara umum. Saya beliau udah nggak ada yang ngimpokan. Tadi jam sore saya nggak ketemu. Pak, kalau di Barito di Barito maksudnya? pada kediaman Pak Novanto di Barito. Wah, nggak ngerti, saya nggak ngerti. Istrinya gimana, Pak? Istrinya tegar aja, Ibu tenang. Si Golkar DPR juga digeledah, bener nggak, Pak? Oh, nggak tahu saya. Ibu gimana, Pak? Ibu Baik-baik, sehat-sehat, beliau sabar. Terima kasih, Pak Mahyudin. Terima kasih ya. Dan lebih lengkapnya, Saudara, terkait dengan situasi semalam, berikut penjelasan lebih lanjut dari Mahyudin kepada reporter Kompas TV Yasir Nenek Ama dalam program Breaking News semalam. Dan berikut juga kami hadirkan cuplikan telewicara kami dengan Wakil Ketua MPR Mahyudin. Ya, biasa aja. Tadi waktu itu sebenarnya kan saya datang ke rumah Pak Novanto selepas maghrib ya. Sebenarnya tidak tahu mau ada acara penjemputan. Jadi pas saya di dalam ya nongkrong nunggu Pak Novanto, tiba-tiba ada penjemputan. Jadi saya juga belum nggak juga itu masalah apa. Berarti Pak Mahyudin tidak tahu ya kalau akan ada penjemputan? Tidak tahu. Jadi ya saya duduk-duduk aja minum kopi, baca berita. Tiba-tiba ada orang datang banyak, ada polisi, saya bilang apa? Penjemputan KPK katanya. Ya sudah, saya duduk aja. Karena memang di dalam nggak ada orang gitu. Ada cuma Bu Desi, ada beberapa pembantu, dan ada lawyer. Saya juga baru tahu kalau itu lawyer. Pak Setnov ada di dalam kan, Pak? Kenapa? Pak Setnov di dalam? Saya nggak ketemu. Karena dari waktu datang, katanya, saya tanya, Pak Novanto di mana? Nggak ada yang ngasih tahu. Katanya tadi baru keluar. Saya juga nggak tahu keluar kemana. Terus saya duduk aja. Nah, begitu sampai malam, saya meninggalkan rumah sudah. Sebenarnya kan saya sudah lihat jam 10 saya meninggalkan. Tapi melihat situasi begitu, saya nggak tega juga. Kasian juga sama Ibu Desi dengan perempuan-perempuan aja di rumah, nggak ada laki-lakinya gitu loh.
Jadi ya karena sahabat saya, kayak saudara, ya saya prihatin aja melihat situasi begitu. Pak Mahyudin, mengkonfirmasi lagi, jadi pada saat Pak Mahyudin berada di kediaman Setia Novanto, tadi sempat berbincang juga dengan istri Setia Novanto, Ibu Destri, tidak ada ataupun Pak Mahyudin sendiri tidak melihat Setia Novanto di dalam rumah? Nah, saya nggak ada melihat, nggak ada berjumpa sama beliau. Itu. Dari keterangan istrinya, apakah mengetahui posisi Setia Novanto? Wah, saya tidak tanya-tanya, cuman saya nunggu aja. Mungkin berada di ruangan lain rumah tersebut atau memang tidak berada di rumah, Pak Mahyudin? Itu saya nggak ngecek, karena memang biasanya saya kan, Pak Novanto itu memang orangnya sedikit agak antik. Biasanya kalau kita ke rumah, tiba-tiba dia jalan, nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba dia muncul juga nggak ngomong-ngomong. Jadi kita biasa aja kalau sampai di rumah, dia nggak ada, ya kita nunggu-nunggu, tiba-tiba dia muncul. Terus tiba-tiba kita asik duduk-duduk lagi, dia tiba-tiba menghilang aja, pergi kemana nggak tahu. Jadi kita memang nggak nanya-nanya, karena kita dengan ketua umum ya nggak berani tanya-tanya, nunggu aja. Gitu. Baik Pak Mahyudin, tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke sana dan sempat berbincang dengan istri Setia Novanto, tahu apa yang dibicarakan? Sempat tadi Anda menyatakan bahwa Anda tidak tahu, akan ada penjemputan. Berarti sekarang sudah tahu? Ya sekarang udah tahu dari media, dari di lapangan itu kan. Tapi waktu itu penyidik KPK berbicara dengan pengacara dan Ibu Desti, kebetulan kan itu kan ada ruangan ya, ada ruangan, 2 ruangan tempat kita biasa ngumpul itu yang ada meja kayak meja meeting gitu. Nah saya duduk di situ, sementara penyidik KPK-nya dengan Ibu Desti di ruang tamu masih. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan. Ya Pak Mahyudin, sebagai salah satu politisi Partai Golkar, langkah apa nih yang akan ditempuh oleh politisi Partai Golkar, internal Partai Golkar menanggapi kegiatan tim penyidik KPK malam ini yang kemungkinan besar akan menangkap Setia Novanto? Ya saya sih pertama prihatin bahwa kasus ini menimpa ketua umum saya, saudara saya, sahabat saya Pak Setia Novanto, itu pertama. Yang kedua, kami juga menghormati proses hukum. Apa yang ditempuh KPK tentu ada dasar hukumnya. Yang ketiga, tentu saja kami masih menganut asas praduga tak bersalah. Ya, kami berharap Partai Golkar segera menyiapkan pengacara-pengacara untuk mendampingi Pak Novanto dalam menghadapi kasus ini. Sementara itu pengacara Setia Novanto memastikan kliennya tidak sembunyi dari penjemputan paksa KPK. Hingga saat ini ia juga tidak mengetahui keberadaan Setia Novanto karena teleponnya tak bisa dihubungi. Tapi yang jelas saya kasih tahu, beliau itu bukan sembunyi. Saya dipersilakan mau sampai kolong bawah cari-cari sono. Saya sendiri tuh datang sini sampai saya pakai baju saya ganti. Saya biasa kalau malam udah pakai t-shirt, saya nggak pernah pakai baju kerja. Karena apa? Saya tahu, yakin beliau itu sangat patuh. Lah, ini dengan adanya beliau tidak bisa dihubungin, pasti terjadi sesuatu yang saya masih sangat khawatir. Ibu juga sangat risau kan kita, tapi nggak bisa berbuat apa-apa.